maksudnya bagaimana? Sehingga orang yang sampai kepada Allah itu berarti kan sangat dekat di dalam kesadarannya kepada Allah. Maka apa? Dia merasa terus dilihat oleh Allah. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Punten izin bertanya Buya. Silakan. Tadi Buya menjelaskan tentang sampai kepada Allah. Saya mau bertanya, sampai kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Baik. Dan satu lagi boleh Buya? Alex, silakan. Dan cirinya itu gimana Buya? Terima kasih Buya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud sampai kepada Allah adalah, ini betul pertanyaan yang penting, jadi sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu adalah jika seorang hamba dengan kesadarannya penuh yang penuh di dalam segala aktivitasnya, semuanya dihubungkan dengan Allah. Biarpun kelihatannya hanya urusan dengan saudaranya, ingat, karena Allah, karena mengharapkan pahala Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Dia sadar betul bahwasanya apa yang ia lakukanlah itu sampai kepada Allah. Jadi semua aktivitasnya tidak akan lepas daripada kesadarannya bahwasanya ini harus aku kerjakan karena Allah. Kalau seandainya orang sudah sampai kepada Allah, kira-kira sama istrinya gimana? Mungkin nyakar, nyaci? Enggak mungkin dia. Bahkan di saat dimarahi pun, saya pengen dengan marah istriku bagaimana saya mendapatkan pahala, saya akan sabar dan seterusnya. Lihat, indah kalau orang sudah sampai kepada Allah. Kemudian nanti sampai kepada Allah itu kalau setelah kehidupan di dunia dia masuk surga Allah, karena disitulah keridhaan Allah. Jika Anda bertanya tentang keadaan di dunia, Anda berbisnis, berdagang, tapi Anda jungkir balik berdagang, ternyata di otak Anda adalah keuntungannya berapa persen adalah untuk Allah. Nah, sampai Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Berarti sampai kepada Allah, dalam bahasa lain sambung hatimu dengan Allah. Itu sampai kepada Allah. Istilah itu kan wusul. Karena gambarnya wusul itu adalah orang selama ini berjalan, berusaha mencari ridho Allah, sehingga setelah itu sampai, maka pakai istilah sampai. Artinya ya sudah, artinya dengan Allah, melakukan karena Allah, dikit-dikit karena Allah, karena Allah, karena Allah. Sehingga orang yang sampai kepada Allah itu berarti kan sangat dekat di dalam kesadarannya kepada Allah. Maka apa? Dia merasa terus dilihat oleh Allah. Makom tinggi, makom ihsan, makom muraqabah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau dilihat oleh Allah. Kalau tidak engkau melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Sehingga apa? Mau maksiat, Allah ingat Allah tidak. Mau malas-malas bangun malam, nah ini kan pahala dari Allah. Mau bantu ibunya, malas, enggak, ada ridho Allah di sini. Coba. Sehingga bagaimana bayangin Anda orang bersedekah 5 miliar, ini kan bagi kita kan mikir, kok bisa, wong kerja keras banting tulang aja repot banget kok dikasih untuk bangun masjid 5 miliar. Loh, bagi orang yang kita belum kenal Allah ya kerepotan, tapi bagi dia, ini nikmat bagiku, besok tak tambah lagi kok. Ada orang sholat semalam sampai berapa puluh rakaat, kok bisa? Ya kan begitulah. Jadi memang kalau sudah sampai kepada Allah akan menjadi indah semuanya. Itu makna sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua apa tadi? Ciri-cirinya itu tadi, cirinya hidupnya orang yang kenal Allah adalah dengan Allah dia baik, dengan hamba Allah dia juga baik. Itu cirinya. Tidak usah berhayal jago sholat, tapi nyelkit sama si istrinya. Wah, ini kayaknya kenal Allah, nggak kenal Allah dia. Wah, ini tidak bisa sama tetangganya, enggak. Tandanya yang orang yang sampai kepada Allah hidupnya indah. Nah, perkenalan dengan Allah itu ya kayak kita dengan manusia itu adalah kawan dekat, agak dekat, sedang begitu. Ada orang kenal Allah sangat dekat sehingga semuanya jadi indah. Ada yang kadang-kadang sama istrinya sabar, tapi giliran sama saudaranya kurang sabar. Tapi masih lumayan dia, kadang-kadang nyesel. Ya gitu. Tingkat semakin tinggi tingkat kedekatan kita kepada Allah, semakin kita mudah melakukan kebaikan, semakin mudah kita menjauhi kemaksiatan. Kan dalam hadis qudsi kan disebutkan orang yataqarrab ila Allah, mencoba mendekat kepada Allah dengan yang fardu,
dengan yang sunat, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Wa idza kuntu ahbabtu idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, apa kata Allah? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau sudah aku mencintai seorang hamba, aku akan menjadi matanya untuk melihat, aku menjadi tangannya untuk memukul, menjadi kakinya untuk berjalan. Bukan Allah menjadi mata, tidak. Matanya dijaga oleh Allah. Melihat yang haram susah. Mau melihat yang haram ada aja sebabnya. Itu. Kaki mau melangkah haram ada jadi. Enggak bisa enggak ini itu. Maka orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau sudah orang tidak dicintai oleh Allah, begitu mudahnya kemaksiatan dilaksanakan. Sehingga yang pernah kami sampaikan dalam satu hikmah yang kami susun, tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya dia melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun, dan begitu susahnya melakukan kemaksiatan biarpun sudah direncanakan. Lihat, tengok diri Anda, apakah Anda golongan itu? Dan tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah, begitu mudah melakukan kemaksiatan yang enggak direncanakan sekalipun, dan begitu susahnya melakukan kebaikan biarpun sudah direncanakan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.